sore, malam, subuh, Pamojo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan masyarakat Indonesia. Yang pertama, pengaruh kedatangan bangsa Eropa adalah pada bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, kedatangan bangsa Eropa memengaruhi monopoli perdagangan dan juga tanam paksa dan membuat rakyat menderita. Monopoli membuat masyarakat sangat miskin meskipun jumlah rempah-rempah atau jumlah bahan yang dijual pada pasar banyak. Yang kedua, bidang politik. Kerajaan kehilangan kekuasaan akibat bangsa Eropa menjajah Indonesia. Dan juga campur tangan Eropa dalam pemerintahan dan penjajahan dan kolonialisme. Yang ketiga, pada bidang sosial. Pada bidang sosial, bangsa Eropa mempekerja paksakan bangsa Indonesia dan sehingga kemiskinan terjadi dan dapat menjadi kesenjangan sosial. 4. Bidang budaya. Pengaruh bangsa Eropa pada bidang budaya adalah masuknya budaya barat, pendidikan barat, dan penyebaran agama Kristen. Karena rakyat Eropa dominan beragama Kristen sehingga disebarkan pada negara Indonesia. Selanjutnya ada kolonialisme dan imperialisme. Pada kolonialisme, penguasaan wilayah dan pemerintahan. Tak hanya mengambil rempah-rempah dan kekayaan alam, bangsa Eropa juga mengambil penguasaan wilayah dan juga pemerintahan sehingga Eropa seperti memimpin bangsa Indonesia. Yang kedua, imperialisme, penguasaan ekonomi, politik, dan budaya. Penguasaan ekonomi karena Eropa memonopoli pasar dan mempekerjakan rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia menjadi miskin. Perlawanan masyarakat. Kenapa ada perlawanan masyarakat? Karena masyarakat merasa tidak adil karena ulah bangsa Eropa yang memonopoli pasar secara tidak adil. Perlawanan masyarakat Indonesia, saya menulis hanya beberapa daerah, yaitu Sultan Hasanuddin yang dilakukan pada daerah Makassar, Pattimura yang dilakukan pada daerah Maluku. Ketiga, Pangeran Diponegoro yang dilakukan atau sering dikenal Perang Jawa. Tuanku Imam Bondol juga melawan bangsa Eropa pada Perang Padri. Yang terakhir, dampak perlawanan. Dampak dari perlawanan itu adalah meningkatkan semangat nasionalisme yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu padu dan bekerja sama untuk mengalahkan Eropa. Yang kedua, menjadi dasar perjuangan modern. Yang ketiga, munculnya kesadaran melawan penjajah yang membuat bangsa Indonesia hingga saat kini berani untuk melawan kejahatan. Ciri-ciri perlawanan: bersifat kedaerahan, menggunakan senjata tradisional, dan kurang persatuan dan mudah dikalahkan. Itulah sebabnya Indonesia sangat gampang dijajah. Segitu saja presentasi dari saya, Pamojo. Terima kasih telah mendengarkan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.